pengurangan konsentrasi Q per satuan waktu. Ingat, posisi P dan Q di sini dia adalah sebagai pereaksi. Kalau sebagai pereaksi, maka otomatis konsentrasinya selama laju itu akan berkurang. Tentu saja ini akan berbeda dengan R dan S. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai laju reaksi. Ya, betul sekali, ini merupakan materi pelajaran untuk kelas 11, di mana pada nantinya materi tentang laju reaksi ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Dan video kali ini adalah bagian pertama dari materi tentang laju reaksi. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Tahu nggak sih, kenapa ketika kita mau buat telur mata sapi minyaknya harus panas dulu? Padahal ini udah umum ya. Atau kenapa ketika kita mau membuat sayur sop, sayurannya harus dipotong-potong terlebih dahulu, tidak langsung saja dimasukkan ke dalam panci? Nah, ternyata hal ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang laju reaksi. Nah, di sini sebelum kita membahas mengenai laju reaksi, ada istilah yang nanti akan sering dibahas, yaitu tentang konsentrasi. Konsentrasi atau molaritas yang dilambangkan dengan M besar itu menunjukkan kadar zat terlarut dalam 1 liter larutan. Di mana untuk rumusnya M sama dengan mol per liter. Atau, nah kita ubah seperti ini, kita uraikan. Gram per mr kali 1000 per mililiter. Di mana M itu merupakan konsentrasi dan liter atau mili di sini merupakan volume larutan. Jadi jangan tertukar. Liter atau mili di sini ini adalah volume larutan. Nah, kemudian nanti kalian juga jangan kaget kalau ada yang namanya istilah pengenceran. Di mana pengenceran adalah penambahan sejumlah tertentu pelarut dengan maksud untuk mengubah konsentrasi dari suatu larutan supaya menjadi lebih kecil atau lebih encer. Nah, rumus untuk pengenceran itu adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 sama dengan volume awal dan M1 adalah konsentrasi awal, dan V2 adalah volume akhir dan M2 adalah konsentrasi akhir. Ingat, V1 atau volume awal adalah volume ketika sebelum ditambahkannya tambahan pelarut, dan V2 atau volume akhir adalah volume ketika sudah ditambahkan sejumlah tertentu pelarut. Nah, kita masuk nih ke laju reaksi, di mana pengertian dari laju reaksi adalah besarnya penambahan dari konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, atau bisa dikatakan juga sebagai pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu. Nah, di sini bisa kita tuliskan atau bisa kita gambarkan dalam bagan ini, di mana untuk konsentrasi per reaksi, ya, maaf ini untuk hasil reaksi, dia itu akan bertambah karena
ketika awal reaksi itu konsentrasi hasil atau konsentrasi produk bisa jadi belum ada ya, atau nilainya sangat-sangat kecil. Nah, ketika nanti direaksikan, maka yang akan terjadi adalah konsentrasi hasilnya naik dan konsentrasi bereaksi atau reaktannya itu akan turun. Ya, di sini terlihat ini adalah garis untuk produk dan ini adalah garis untuk bereaksi. Nah, oke, selanjutnya jika diketahui reaksi dari P tambah Q gitu ya, menjadi R tambah dengan S, dengan A merupakan koefisien P dan B merupakan koefisien Q, serta C koefisien dari R dan D merupakan koefisien dari S. Maka kita hubungkan dengan pengertian laju tadi, di mana akan terjadi penambahan konsentrasi hasil reaksi dan akan terjadi pengurangan konsentrasi bereaksi. Sehingga di sini Vp atau laju untuk P merupakan pengurangan konsentrasi P per satuan waktu. Dan Q atau laju untuk Q itu adalah pengurangan konsentrasi Q per satuan waktu. Ingat, posisi P dan Q di sini dia adalah sebagai pereaksi. Kalau sebagai pereaksi, maka otomatis konsentrasinya selama laju itu akan berkurang. Tentu saja ini akan berbeda dengan R dan S, di mana VR merupakan penambahan konsentrasi R per satuan waktu dan Vs merupakan penambahan konsentrasi S per satuan waktu. Ketika kita sudah mengerti dengan pengertian dari laju reaksi, maka nanti akan ada teori bagaimana suatu reaksi bisa diukur kelajuannya. Nah, di sini terdapat dua teori yang menerangkan mengenai laju reaksi, yaitu yang pertama ada teori tumbukan dan yang kedua ada teori kompleks teraktifkan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai teori tumbukan ya dibandingkan dengan teori kompleks teraktifkan. Oke, kita mulai. Yang pertama ada teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Tapi hanya partikel-partikel yang mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik yang dapat menghasilkan suatu reaksi. Kalaupun partikel-partikel itu punya energi yang cukup tapi posisinya tidak baik, maka tidak akan terjadi reaksi. Ataupun sebaliknya, walaupun posisinya baik dan ternyata energinya tidak cukup, ya reaksi tidak akan terjadi. Energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel agar menghasilkan suatu reaksi selanjutnya kita akan sebut dengan energi aktivasi. Dan ingat, semakin rendah energi aktivasi, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, dari teori tumbukan ini kita bisa tuangkan ke dalam bagan seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk laju reaksi yang pertama ya, kondisi pertama maksudnya ini ada bereaksi dan hasil reaksi ya. Kita punya dua buah diagram, yaitu diagram endoterm dan diagram eksoterm, di mana ini dari bagan ini bisa kita lihat, atau dari diagram ini dapat kita lihat kalau konsentrasi bereaksi itu lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi hasil reaksi. Nah, tentu saja ini pun ada hubungannya dengan termokimia ya, di mana dari titik awal bereaksi sampai dengan ke puncak tertinggi itu adalah energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan suatu senyawa untuk bisa bereaksi.
Dan selanjutnya dari garis ini ke bawah ke hasil reaksi, itulah yang dinamakan dengan entalpi atau perubahan entalpi, atau kita tuliskan dengan delta H. Nah, ingat lagi kalau kurva atau diagram seperti ini itu adalah untuk reaksi eksotherm. Kurva yang kedua di sini saya punya kondisinya agak berbeda, bentuknya seperti ini. Nah, di mana konsentrasi per reaksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hasil reaksi. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, maka dari titik atau garis di sini, saya buat garis di sini ya, garis lurus. Dari reaksi sampai ke puncak tertinggi itu adalah energi aktivasi. Dan dari selisih antara ini ya, selisih antara pereaksi dengan hasil reaksi atau garisnya di sini itu adalah garis untuk perubahan entalpi atau delta H. Nah, di sini diingat kembali kalau kurva seperti ini itu adalah kurva untuk reaksi endotherm. Yang kedua, ada yang dinamakan teori kompleks teraktifkan, di mana menurut teori kompleks teraktifkan, reaksi akan diawali dengan tumbukan antar molekul-molekul reaktan. Ya, sebelum membentuk produk reaksi, molekul-molekul yang bereaksi akan membentuk kompleks teraktifkan yang dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan molekul reaktan. Dari kedua teori tentang laju reaksi tadi, kita dapat menyimpulkan kalau faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah yang pertama ada suhu atau temperatur, yang kedua itu adalah katalisator atau katalis, yang ketiga itu adalah konsentrasi atau molaritas, dan yang keempat itu adalah luas permukaan. Oke, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini satu persatu. Yang pertama yaitu ada suhu atau temperatur. Bila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel zat yang bereaksi akan meningkat. Ketika energi kinetik meningkat, maka partikel-partikel tersebut akan bergerak lebih cepat. Nah, ketika partikel bergerak lebih cepat, maka tumbukan akan semakin sering terjadi. Dan dalam hal ini, laju reaksi akan meningkat. Kita ambil kesimpulan dari pengaruh suhu ini adalah ketika suhu naik, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Di sini berarti kita paham kenapa ketika kita mau membuat telur mata sapi, minyaknya harus dalam keadaan panas. Tentu saja itu untuk membuat reaksi lebih cepat atau telurnya akan lebih cepat untuk matang. Ada ketentuan mengenai pengaruh suhu ini. Pada umumnya, jika suhu naik 10 derajat Celcius, maka reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, bisa kita rumuskan di sini ya. Oke, nah ini. Yang pertama ada V. V itu berarti kita berbicara mengenai laju ya. Ada V dan ada T ya. Kalau T itu ketika kita berbicara mengenai waktu. Oke. Ingat, V berbanding terbalik dengan T. Kecepatan itu akan berbanding terbalik dengan waktu. Sesuatu dikatakan cepat ketika dia punya kecepatan yang tinggi, dan sesuatu dikatakan cepat kalau dia punya waktu tempuh yang lebih singkat. Oke, makanya di sini kita punya ini nih, kita punya rumus ya. Vt sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10, atau T sama dengan T0 kali setengah pangkat delta T per 10. Oke, sebentar. Nah, di sini ada suhu naik ya.
Suhu naik itu sebanyak 10 derajat Celcius. Oke, 10 derajat Celcius ini kita gunakan ke dalam rumus sebagai per 10 ya. Nah, ini berarti per 10-nya diambil dari setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kemudian reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Makanya di sininya pengalinya itu adalah 2. Loh, memang itu kenapa, Bu? Memang itu bisa dirubah? Oh, tentu saja bisa, karena ini kan kondisi pada umumnya. Jadi ketika nanti kalian menemukan suatu soal mengenai pengaruh suhu pada laju reaksi ini, kalau ternyata dia suhunya naik 20 derajat Celcius, berarti ininya per 20. Dan kalau berlangsung 3 kali lebih cepat, berarti angka 2-nya ganti saja dengan angka 3. Oke ya, clear ya. Mudah-mudahan sampai sini nggak ada kebingungan lagi. Ya, dapat angka 10-nya dari mana? Dapat angka 2-nya dari mana? Oke. Yang kedua yaitu ada katalisator. Katalisator atau katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tapi ingat, katalis dianggap tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi ditemukan kembali katalis dalam jumlah yang sama. Nah, bisa kita simpulkan, ketika adanya penambahan katalis, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, ini saya punya contoh ya mengenai katalis ini. Jika A tambah B, dia bisa bereaksi membentuk AB, tapi ternyata reaksinya dia itu sangat lambat. Akhirnya disinilah peran katalis digunakan. Anggap C itu adalah katalis, di mana A kemudian direaksikan dengan katalis membentuk AC, dan kemudian AC ditambahkan dengan B sehingga nanti akan membentuk AB ditambah dengan C. Nah, di sini C-nya itu atau katalis ini dia itu akan terpisah sejumlah yang ditambahkan di awal. Nah, peran katalis untuk menurunkan energi aktivasi bisa dilihat di kurva berikut. Kalau ini adalah puncak energi aktivasi tanpa katalis ya. Garis ungu itu adalah tanpa katalis, kita tambahkan saja di sini. Nah, saya punya garis oranye itu adalah sesudah penambahan katalis. Dari sini bisa dilihat kalau sesudah penambahan katalis itu menyebabkan energi aktivasinya dia turun atau energi aktivasinya lebih rendah. Sehingga ketika energi aktivasi rendah, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga yaitu konsentrasi. Naiknya konsentrasi atau molaritas per reaksi menyebabkan jumlah partikel per reaksi persatuan volume akan meningkat. Nah, ketika jumlah partikel per reaksi meningkat, maka memungkinkan tumbukan yang terjadi akan semakin banyak, sehingga laju reaksi pun akan semakin meningkat. Atau bisa kita simpulkan dengan konsentrasi tinggi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Yang keempat itu adalah luas permukaan. Luas permukaan yang besar akan menyebabkan luas bidang sentuh zat padat akan makin banyak, sehingga jumlah tumbukan semakin banyak dan laju reaksi akan semakin meningkat. Ingat, ketika kita berbicara mengenai luas permukaan, itu adalah yang apa? Yang ukurannya kecil. Semakin kecil ukuran, maka luas permukaannya kita katakan semakin besar. Semakin besar ukuran, maka luas permukaannya akan semakin kecil. Nah, kita tuliskan saja seperti ini. Luas permukaan besar, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, tentu saja ini menjawab pertanyaan kita ya. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan, kenapa ketika membuat sayur sop, sayurannya harus dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, ini ada kaitannya dengan luas permukaan.
Semakin kecil kita memotong sayuran, maka luas permukaannya akan semakin besar. Ketika luas permukaannya semakin besar, maka otomatis sayuran itu luas bidang sentuhnya semakin banyak ya, dan lebih mudah untuk matang. Matang di sini berarti reaksi sudah berlangsung. Oke adik-adik, itu tadi materi kita tentang bagian pertama dari laju reaksi. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan atau ada usulan untuk materi selanjutnya, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.